Halo semuanya, pada video kali ini saya akan coba membahas latihan soal figural dari video sebelumnya. Soal yang pertama, figural serial, di mana gambar berikutnya merupakan lanjutan dari pola gambar-gambar sebelumnya. Kita bisa lihat pada masing-masing gambar terdapat dua bentuk, di mana salah satu bentuknya itu berukuran lebih kecil dibandingkan bentuk lainnya. Selain itu, bisa kita lihat juga bahwa kedua bentuk ini saling tumpang tindih atau memotong satu sama lain. Adapun polanya bisa kita lihat bahwa bentuk yang lebih kecil ini, sebagian besar bagiannya itu berada di dalam bentuk yang lebih besar. Seperti ini, dan ini. Maka kita lihat pada opsi gambar yang memiliki pola serupa, yaitu B. Kenapa bukan yang C? Karena pada gambar kita bisa lihat bahwa kedua bentuk ini berpotongan dan membentuk tiga bagian. Bagian yang ini, dan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Sedangkan pada yang C, ini membentuk 5 bagian. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka jawabannya yang cocok adalah yang B. Soal yang kedua, masih di soal figural serial, di mana gambar berikutnya merupakan lanjutan dari pola gambar-gambar sebelumnya. Kita bisa lihat bagian yang diarsir ini, kita misalkan ini 1, ini 2, ini mengalami perputaran searah jarum jam. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Maka selanjutnya satunya akan ada di sini dan duanya akan ada di sini. Kita lihat pada opsi yang sesuai, yaitu B dan D. Kemudian kita bisa lihat bahwa bagian yang diapit oleh kedua bagian yang diarsir ini memiliki bentuk yang sama dengan sisi yang berhadapan dengannya. Ini tambah, ini bintang, ini hati, kemudian berulang lagi, ini tambah, ini bintang, maka selanjutnya adalah hati dan hati. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal yang ketiga, masih di soal figural serial, di mana gambar berikutnya ini mengikuti pola dari gambar-gambar sebelumnya. Kita bisa lihat di sini, dua lingkaran itu berubah menjadi dua persegi, berubah menjadi dua segitiga, lalu kembali lagi menjadi dua lingkaran. Kita cek lagi, tiga persegi berubah menjadi tiga segitiga, berubah menjadi tiga lingkaran, lalu kembali lagi menjadi tiga persegi. Jadi polanya itu adalah lingkaran, berubah menjadi persegi, berubah menjadi segitiga, lalu berulang lingkaran, dan seterusnya. Maka polanya itu mengikuti perubahan ini. Dan kita bisa lihat bahwa gambar pertama dan gambar keempat itu adalah sama, maka gambar selanjutnya itu pasti akan sama dengan gambar yang kedua. Maka jawabannya itu adalah yang E. Soal yang keempat, figural kotak sama. Kita mencari satu gambar dengan bentuk atau pola yang tidak sama dengan gambar lainnya. Kita bisa lihat bahwa gambarnya ini menyerupai pohon. Kita bisa coba hitung jumlah bulatan di sisi kiri dan sisi kanannya. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 2, di sini ada 1, di sini ada 3, di sini ada 3. Kita bisa lihat bahwa jumlah bulatannya itu pada sisi kiri dan kanan itu adalah ganjil dan genap. Jadi ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap, ini genap, ini ganjil, ini genap, ini ganjil, dan ini ganjil-ganjil. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang E. Karena polanya itu sama, yaitu ganjil-ganjil, bukan ganjil genap. Selanjutnya, soal yang kelima, masih di figural kotak samaan, kita mencari satu gambar yang tidak sesuai dengan gambar lainnya. Kita bisa lihat di sini terdapat bulatan putih dan bulatan hitam yang saling terhubung satu sama lain. Dari sini kita bisa lihat polanya itu, bahwa bulatan hitam itu ada dua, di mana dari sini mereka tidak terhubung secara langsung, di sini juga tidak terhubung secara langsung, namun di sini mereka terhubung, di sini mereka tidak terhubung secara langsung, dan di sini mereka tidak terhubung secara langsung. Jadi yang berbeda itu adalah yang C, karena mereka terhubung secara langsung. Soal yang keenam, figural analogi. Berikut ini merupakan tampilan gambar dari soal sebelumnya yang sudah diperbaiki. Kita tahu bahwa figural analogi itu memiliki pola di mana sisi kanan ini polanya harus serupa dengan pola di sisi kiri. Kita bisa coba cek di sisi kiri, segitiga dan heptagon atau segi 7 berubah menjadi segi 5 dan segi 5 atau pentagon. Kita bisa lihat bahwa segitiga menjadi segi 5 itu bertambah dua sisi.
Segi 7 menjadi segi 5 itu berkurang 2 sisi, kemudian posisinya turun ke bawah, lalu warnanya berubah menjadi hitam. Kita terapkan pola yang serupa ke sisi kanan, segi 4 tambah 2 sisi itu menjadi segi 6. Kita lihat pada opsi, yang segi 6 adalah ini, yang ini, dan yang ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa kotaknya itu berwarna putih, maka yang D ini salah. Lalu ini adalah dekagon atau segi 10, dikurangi 2, itu menjadi oktagon atau segi 8. Kita bisa lihat pada opsi bahwa A dan C itu sama-sama segi 8, kemudian turun ke bawah, ini juga turun ke bawah, lalu warnanya berubah menjadi hitam. Berubah menjadi hitam, jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal yang ketujuh, figural 9 kotak, di mana polanya itu bisa per baris atau per kolom. Kita bisa lihat bahwa dari sini, segitiganya, dari yang hitam, hitam, putih, 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 hitam, hitam, putih, hilang, putih, hitam, hilang. Jadi polanya itu adalah, jika hitam bertemu dengan hitam, itu menjadi putih. Putih bertemu dengan putih, itu menjadi hitam. Hitam bertemu dengan putih, itu menjadi hilang. Putih bertemu dengan hitam, itu menjadi hilang. Kita terapkan yang sama. Putih ditambah putih, itu hitam. Hitam ditambah hitam, itu putih. Hitam ditambah putih, itu hilang. Putih ditambah hitam, itu hilang. Di sini juga sama. Putih ditambah hitam, itu hilang. Kita lihat yang hilang. Yang C. Hitam ditambah hitam, putih. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-8, masih di figural 9 kotak. Kita bisa lihat polanya itu, tanda panah ke bawah, kotak hitam di bawah. Tanda panah ke atas, kotak hitam di atas. Tanda panah ke bawah, kotak hitam di bawah. Tanda panah ke kanan, kotak hitam ke kanan. Tanda panah ke atas, kotak hitam ke atas. Ini juga ke atas, ini ke kiri, ini ke kanan. Maka kita cari yang serupa. Ini ke atas, salah. Ini ke atas, salah. Ini ke kiri, ini benar, kita simpan dulu. Ini ke kanan, salah. Ini nggak ada yang hitam, ini salah. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang ke-9, masih di figural 9 kotak. Di sini bisa kita lihat terdapat banyak simbol. Kita bisa coba cek per kolomnya. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Baris 1, 2, dan 3. Kita bisa coba cek untuk kolom yang ketiga, bahwa simbol di kiri kanannya ini adalah sama. Sedangkan di kolom yang kedua simbolnya berbeda, maka di tiap baris juga berbeda. Dan kolom pertama mirip dengan kolom ketiga, simbol kiri kanannya itu sama, maka di sini juga kiri kanannya akan sama. Maka kita coba cek di opsi, yang sama itu adalah yang ini, dan yang ini. Lalu bisa kita lihat juga bahwa terjadi perubahan simbol. Kita bisa lihat bahwa dari tanda tilde ini berubah menjadi tanda tagar. Lalu dari sini juga tilde menjadi tagar, lalu berubah menjadi ampersand. Maka kita coba cari simbol sebelum ampersand. Di sini, maka adalah tagar. Jadi di sini adalah tagar. Dan sebelum tilde, di sini sebelum tilde adalah tanda seru. Maka jawabannya adalah tagar, tanda seru, tagar. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang terakhir, soal yang ke-10, figural 9 kotak. Di sini polanya itu kita bisa lihat adalah terdapat bulatan hitam, bulatan putih, dan garis. Di sini bulatan hitamnya terhubung dengan 3 garis, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini hitamnya terhubung dengan 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita harus mencari gambar dengan bulatan hitamnya itu terhubung dengan 4 garis. Karena di sini ada 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, maka sini harus 4. Kita coba hitung di sini. Sini 1, 2, 3, salah. Ini 1, 2, 3, ini salah. Ini 1, 2, 3, ini salah. Ini 1, 2, 3, 4, ini benar. Ini 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang D.